Hai semua, selamat datang di Ana Yustika Channel. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Thank you. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya Ana Yustika dalam Ana Yustika Channel. Pada kesempatan kali ini merupakan part terakhir mungkin ya, part ke-7 dari struktur atom dan sistem periodik unsur yang akan saya bahas. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai konfigurasi subkulit, teman-teman saya yakin sudah bisa semua lah ya untuk konfigurasi subkulit. Nah, ini adalah kelanjutannya, yaitu mengenai bagaimana caranya kita menentukan letak atau posisi dari suatu elektron melalui apa? Bilangan kuantum. Ada beberapa macam bilangan kuantum yang akan kita bahas di sini gitu kan. Nah, ini kaitannya dengan teori atom mekanika kuantum, yaitu teori atom modern. Yang di part 1 waktu itu, video part 1 itu sudah saya singgung sedikit kaitannya dengan teori atom mekanika kuantum atau teori atom modern ini. Gitu kan. Nah, si teori atom modern ini merupakan pengembangan dari teori atom Niels Bohr atau teori atom yang keempat. Dan model ini disampaikan oleh beberapa ilmuwan, yaitu Louis de Broglie, kemudian Wolfgang Pauli, Erwin Schrödinger, dan Werner Heisenberg gitu kan. Jadi ada beberapa aturan atau asas-asas yang digunakan dari para ilmuwan ini gitu. Di sini dinyatakan bahwa lintasan atom tidak stasioner seperti model atom Bohr. Hal ini dikarenakan gerakan elektron itu ternyata memiliki sifat gelombang. Kemudian bentuk dan ukuran orbital atau ruang dengan peluang tertinggi untuk ditemukannya elektron dalam suatu atom itu tergantung pada bilangan kuantumnya. Nah, ini bilangan kuantum ini yang akan kita bahas. Jadi ada beberapa macam bilangan kuantum. Di antaranya yang pertama adalah bilangan kuantum utama, dilambangkan dengan N. Kemudian ada bilangan kuantum azimut, dilambangkan dengan L kecil. Kemudian ada bilangan kuantum magnetik, M lambangnya. Kemudian yang terakhir adalah bilangan kuantum spin, dilambangkan dengan S gitu ya. Nanti akan kita bahas satu persatu, tetapi sebenarnya lebih mudah kita bahas ketika kita sudah langsung masuk ke contoh soal sih gitu kan. Nah, di sini ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan untuk menentukan bilangan kuantum 4 itu tadi. Sebagai contoh kita langsung ke soal aja ya. Tentukan bilangan kuantum elektron terakhir dari atom 6C misalnya gitu. Nah, langkah pertama bagaimana sih caranya untuk menentukan bilangan kuantum? Langkahnya tidak lepas dari konfigurasi elektron subkulit, teman-teman. Jadi teman-teman harus mengkonfigurasikan dulu, tapi harus konfigurasi subkulit. 6C ya. Kita tuliskan di sini biar lebih mudah deh. 6C. Konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P2. Saya nggak bahas lagi ya soal konfigurasi subkulit ya, karena sudah kita bahas di part 6 itu sampai lebih dari 20 menit kalau nggak salah. Jadi teman-teman yang masih belum paham silahkan buka kembali videonya, pelajari lagi, cek lagi untuk video yang part 6. Nah, sekarang kita setelah mengkonfigurasikan seperti ini, kita bisa mengetahui bilangan kuantum utamanya. Dari mana? Tadi yang di soal ditanyakan apa? Tentukan bilangan kuantum elektron terakhir ya, elektron terakhir. Berarti kita cek kembali elektron terakhirnya yang mana? Ini ya, 2P2. Nah, dari 2P2 ini yang dimaksud dengan bilangan kuantum utama atau N itu yang mana? Ini loh cah, yang depan ini. Angka yang ada di depannya ini. Inilah yang disebut dengan N. Sehingga N-nya sama dengan 2. Kalau misalnya nanti kalian ketemu dengan 4S2, berarti N-nya berapa? Ya ini, N sama dengan 4. Kalau ketemu lagi misalnya dengan 3D7 misalnya, berarti N-nya berapa? Ya ini, N sama dengan 3. Dan seterusnya. Bisa ya? Itu adalah bilangan kuantum utama. Di sini ada keterangannya bahwa bilangan kuantum utama menyatakan kulit tempat elektron berada atau tingkat energi elektron dalam suatu atom.
Sampai situ bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya kita akan coba menentukan bilangan kuantum azimut. Ini contoh-contohnya tadi saya hapus dulu, yang lain kita masih membahas mengenai 6C ya. N-nya sama dengan 2. Sekarang kita akan cek L-nya berapa atau bilangan kuantum azimutnya berapa. Di sini ada keterangan bahwa bilangan kuantum azimut L sama dengan 0 ketika subkulit S. Kalau subkulit P itu L sama dengan 1, subkulit D L sama dengan 2, subkulit F L sama dengan 3. Nah, yang ini tadi subkulit apa? Ternyata subkulit P. Kalau subkulitnya P berarti L-nya berapa? Subkulit P berarti L-nya sama dengan 1. Bisa ya? Oke. Misal kalau yang paling belakang sendiri adalah 4S2 tadi, berarti subkulitnya apa? S. Berarti kalau S, L-nya berapa? Oh, L-nya berarti 0. Misalnya lagi ada 3D5 misal. Karena subkulitnya D, maka L-nya berapa? Berarti L-nya sama dengan 2. Mudeng ya? Oke, kita lanjut. Kita masuk ke bilangan kuantum magnetik sekarang. Bilangan kuantum magnetik itu yang seperti apa gitu kan? Oke, tadi ada tambahan sedikit. Kalau bilangan kuantum azimut itu menyatakan subkulit atau orbitalnya gitu ya. Nah, sekarang kita baru masuk ke bilangan kuantum magnetik atau dilambangkan dengan M. Dari mana kita caranya mengetahui itu bilangan kuantum magnetiknya berapa gitu? Nah, ini tadi kita lihat dari dia di subkulit apa. Kalau subkulitnya itu subkulit P, kan teman-teman masih ingat ya kalau kita waktu belajar konfigurasi subkulit itu kan ada subkulit S, P, D, F. S itu maksimal elektronnya 2, P itu maksimal elektronnya 6, D itu maksimal 10, dan F maksimal 14. Nah, ketika kita mau menentukan bilangan kuantum magnetik itu kita bisa dengan cara menggambarkan orbitalnya. Berapa banyak orbital yang dimiliki oleh subkulit tersebut. Orbital itu kita bisa tuliskan dengan satu kotak seperti ini. Satu kotak seperti itu isinya maksimal adalah 2 elektron. Satu kotak maksimal isinya 2 elektron. Satu kotak itu berarti satu orbital. Maksimal 2 elektron. Nah, kalau begitu S berarti punya berapa? S ya berarti punya 1. P berarti punya berapa? Kalau P 6 berarti punya berapa? Ya punya 3. Kalau D berarti punya berapa? D karena 10 berarti dia punya 5. Kalau F berarti dia punya berapa? 14 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai situ bisa dipahami ya. Ini untuk S, ini P, ini D, ini yang F. Nah, lalu caranya teman-teman, di setiap tengah, paling tengah itu pasti angkanya 0. Ini misalnya 3 nih, 0. Kalau ini hanya 1 ya 0 aja. Terus ini berarti di sini 0, di sini juga 0. Teman-teman masih ingat dengan garis bilangan matematik? Kalau ke sebelah kiri itu berarti minus, kalau di sebelah kanan itu berarti tandanya plus atau positif. Di sini berarti setelah 0 untuk yang P ya, 0 berarti di sini min 1, di sini plus 1. Untuk yang D ini ada min 1, min 2, plus 1, plus 2. Yang F berarti ini ada min 1, min 2, min 3, plus 1, plus 2, dan plus 3. Sampai situ bisa dipahami? Oke. Nah, baru setelahnya kita akan menentukan bilangan kuantum magnetik. Tadi terakhirnya di apa ya? 2P2 ya miliknya ini ya tadi ya. Ini tadi 6C itu elektron terakhirnya adalah di
saya tuliskan di sini deh teman-teman, 2P2 gitu kan. Nah, ketika 2P2 berarti untuk menentukan magnetiknya ya, bilangan kuantum magnetik, kita harus gambar orbital apa? P berarti. Yang jumlahnya isinya berapa? 3. Gini kan. Baru kemudian kita gambarkan elektronnya. Elektronnya yang mana? Angka yang ini, yang atas. Ada 2. Kan tadi di sini berarti ada angkanya ini 0, ini -1, ini +1. Ketika ada elektronnya 2 berarti kita gambarkan nanti sejumlah 2 elektron di dalam orbital itu. Tapi untuk menggambarkan elektron dalam orbital itu ada aturannya. Aturannya ada di sini. Sebentar, saya tunjukkan. Yang dikenal dengan aturan Hahn dan prinsip Pauli. Apa isinya gitu kan? Pengisian elektron dalam orbital atau tempat ditemukannya elektron dimulai dengan mengisikan satu buah elektron yang arahnya sama atau ke atas masing-masing ke orbital secara merata terlebih dahulu. Jadi ketika menggambarkan harus satu dulu. Tidak boleh langsung dua, tidak boleh. Harus satu dulu secara merata. Kemudian baru dipasangkan dengan elektron yang arahnya berlawanan atau arahnya ke bawah. Jadi nanti elektron itu gambarnya ada 2 macam teman-teman. Ada yang panah ke atas, tapi panahnya itu hanya setengah aja, setengah panah ke atas. Dan ada yang setengah panah ke bawah. Nah, cara gambarnya nanti harus bikin merata dulu, satu-satu dulu. Itu panah ke atas dulu semua, dari pojok sampai pojok. Selesai, baru kemudian balik lagi ke orbital yang pertama atau kotak yang pertama dengan posisi gambar elektron arahnya berbeda, yaitu arah yang ke bawah. Itu menurut aturan Hahn. Kemudian yang kedua menurut asas atau prinsip Pauli, yaitu tidak mungkin ada 2 buah elektron mempunyai harga dengan 4 bilangan kuantum yang sama. Jadi nggak mungkin ada 2 elektron yang bilangan kuantumnya 4-4-nya itu sama, itu nggak mungkin, itu menurut Pauli. Kemudian jumlah elektron yang menempati sebuah orbital paling banyak hanya 2 dengan arah yang berlawanan. Jadi sejalan dengan aturan Hahn tadi. Sampai situ bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke soal tadi. Ini ya, kita kembali lagi ke sini. Kita baru ngisi nih. Tadi kan elektronnya ada 2 ini. Berarti cara ngisinya boleh nggak saya tuliskan langsung di sini 2 gini, boleh nggak? Dengan arah yang sama? Nggak boleh. Karena nggak boleh, maka yang ditulis harus 1 dulu. 1 dengan panah ke atas. Kemudian yang 1 juga panah ke atas tapi di sini. Gitu ya. Nah, setelah itu kita baru bisa menentukan M. M dari mana? Dari elektron yang terakhir digambar. Berarti yang ini loh. Letaknya ada di nomor angka berapa? Angka 0 ini. Berarti M-nya sama dengan 0. Bisa dipahami? Oke. Nah, sekarang kalau gambar terakhir ini tadi letaknya di angka 0 atau kotak dengan angka 0, itu berarti menunjukkan bahwa kuantum magnetiknya adalah 0. Bagaimana cara menentukan bilangan kuantum spin? Bilangan kuantum spin ditentukan dengan arah, berdasarkan arah dari elektronnya. Elektron yang kamu gambar itu terakhir posisinya panah ke atas atau panah ke bawah. Kalau panah ke atas maka S-nya adalah +1/2. Kalau panah ke bawah maka S-nya adalah -1/2. Nah, kebetulan untuk yang ini M-nya 0, kemudian karena panahnya ke atas berarti S-nya adalah +1/2. Sedangkan kalau mau kita tuliskan secara total, berarti untuk 6C N-nya tadi berapa? 2 ya, yang ini ya. Kemudian L-nya berapa? Ini 1. Kemudian M-nya berapa? Ini 0. Kemudian S-nya karena panah ke atas maka +1/2.
Jadi kalau kalian diminta untuk menentukan bilangan kuantum dari 6C, jawabannya adalah N sama dengan 2, L sama dengan 1, M sama dengan 0, dan S-nya adalah plus setengah. Sampai situ bisa dipahami? Oke. Sekarang kita coba ambil contoh lain. Misalnya apa ya? Di sini ada beberapa contoh mungkin. Oh, ada, ternyata ada. Misalnya ada 11 Na di situ. Berarti kita coba konfigurasi 1S2, 2S2, 2P6, 3S1 ya. 3S1, boleh lah. Elektron terakhir berarti terletak di 3S1. Berarti N-nya berapa? Ambil angka ini, berarti 3. Kemudian L-nya, karena ini konfigurasi, dia berada pada subkulit S, maka L-nya berarti 0. Kemudian M-nya bagaimana? Harus digambar dulu. S maksimal isi 2 elektron, berarti dia hanya punya 1 orbital saja dengan angka 0. Isinya ada berapa? 1 elektron, berarti di sini hanya 1 saja, panah ke atas, sehingga M-nya adalah 0 ya, karena hanya 1 aja. Kemudian S-nya karena panahnya ke atas, maka plus setengah. Bisa? Oke. Contoh lagi, misalnya apalagi ya? 13Al, boleh 13Al. Kita hapus dulu ini berarti. Al berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, terus apa tadi ya? SSP, SP lagi ya. Ini ya. 3P berapa? 1. Berarti yang terakhir adalah 3P1. Berarti N-nya berapa teman-teman? N-nya 3, L-nya kalau P berarti L-nya berapa? 1. Kemudian M-nya berarti kita gambarkan P memiliki maksimal elektron 6, berarti ada berapa kotak? Berarti ada 3 ya. Ini 0, min 1, ini plus 1. P-nya hanya ada 1 saja elektronnya ternyata, berarti dia posisi ada di sini saja. Sehingga M-nya sama dengan berapa? Ini, min 1. Kemudian S-nya panah ke atas berarti plus setengah. Tuh, bisa dipahami ya? Oke, satu contoh lagi, misalnya saya punya yang paling akhir, misalnya dibuat yang agak ini ya. Misal berapa ya? 3D7 misal, 3D7 itu. Berarti kalau D nanti kan 1, 2, 3, oh banyak kan. Kalau D kan 10 maksimalnya, berarti 5. Gini. 1 min 2 plus 1 plus 2. Gambarnya berarti kalau 3D7 itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kembalinya itu tandanya beda. Gini. 6, 7. Sehingga kalau dari 3D7 itu berarti N-nya berapa? Diambil dari ini 3. Kemudian L-nya berapa? Karena subkulit D, maka berapa? 2 ya. Kalau D kan L-nya 2. Kemudian M-nya berarti dari elektron terakhir yang digambar itu di sini di angka berapa? Min 1. Kemudian S-nya karena dia panahnya ke bawah yang terakhir, berarti min setengah. Bisa? Oke. Satu lagi, misal lagi boleh. Misal ada lagi belakangnya katakanlah 4P. 4P berapa? 4P5 misal, boleh 4P5. Berarti kalau 4P5 nanti N-nya sama dengan 4. Terus L-nya berarti sama dengan 1 ya. 4 karena dari ini tadi, 1 karena dari P-nya. Kemudian M-nya kita gambarkan kalau P maksimal 6, itu berarti dia punya 3 kotak begini. Karena isinya elektronnya ada 5, berarti kita harus gambarkan 5 elektron. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga M-nya terletak yang paling akhir di angka berapa? Di angka 0. M-nya berarti 0. Kemudian S-nya dia posisi
gambarnya ke atas atau ke bawah panahnya? Ke bawah, berarti min setengah. Begitu. Itu untuk cara menentukan bilangan kuantum. Nah, si bilangan kuantum spin itu sendiri itu digunakan untuk menyatakan arah putar elektron terhadap sumbunya, supaya teman-teman bisa lebih mudah melihat. Nah, ini agak saya hapus ya di sini ya. Sini untuk keterangannya, yaitu bilangan kuantum spin menyatakan arah putar elektron terhadap sumbunya saat elektron mengelilingi inti atom. Ini untuk yang positif setengah, yang ini untuk yang negatif setengah. Jadi bisa arahnya memutar ke kiri atau ke kanan ya, searah atau berlawanan dengan jarum jam gitu. Kemudian kalau yang tadi bilangan kuantum magnetik tadi untuk menyatakan orientasi orbital. Harga bilangan kuantum magnetik bergantung pada kuantum azimut tadi yang di atasnya itu ya. Oke, saya rasa cukup untuk bilangan kuantum. Di sini juga saya sudah memberikan ada latihan soal juga buat teman-teman. Kalau teman-teman mau coba kerjakan, silahkan. Kalau ada yang nggak paham, jangan segan untuk tanya. Silahkan tulis saja di kolom komentar. Nanti akan saya jawab sebisa saya. Kemudian kalau ada request video untuk bisa saya sampaikan kembali di video-video berikutnya, boleh banget untuk juga dituliskan di kolom komentar. Gitu ya. Semuanya terima kasih. Dengan demikian untuk part struktur atom dan sistem periodik unsur, saya rasa semuanya sudah lengkap dari part 1 sampai part 7. Kalau ada yang masih belum paham, bisa sambil dibuka-buka lagi part-part yang sebelumnya. Kalau masih belum paham juga, silahkan tuliskan lagi di kolom komentar ini gitu ya. Terima kasih semuanya. Dadah.